ini dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya dipertanyakan. Tapi ini paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya diberi kesempatan lagi Gus ketemu panjenengan. Iya. Tadi kita jumpa, saya sempat berikan Gus tayangan tentang pesulap merah Gus. Ya, di YouTube tadi. Iya, yang terupdate terakhir ini. Nah, ini saya mau bertanya, boleh nggak Gus? Monggo. Ini bagaimana tanggapan panjenengan Gus Rafiq selaku salah satu pelaku atau pejalan thariqah ini Gus? Monggo bisa dijelaskan Gus. Yang jelas saya selaku pelaku thariqah sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Mas Marcel. Saya memberikan dukungan kepada Mas Marcel yang dengan beraninya membuka kedok-kedok kebohongan dari para pelaku supranatural, dan mereka berkerudung nama perdukunan dan berpakaian kiai. Saya sangat apresiasi. Dan kebetulan ramenya kan dengan Gus Samsudin ya. Menurut pendapat saya, manusia itu ada hukum sebab akibat yang berjalan. Gus Samsudin juga kena hukum kausalitas sebab akibat. Jadi Gus Samsudin itu akan menuai apa yang dilakukan. Mas Marcel pun juga seperti itu. Jadi saya lihat semuanya yang istilahnya ramai dalam hal ini semuanya mempunyai hukum kausalitas. Kalau mereka baik akan menuai kebaikan, kalau mereka buruk akan menuai keburukan. Tapi intinya saya memberikan apresiasi kepada Mas Marcel. Tapi setelah saya tadi melihat tayangan yang sampean berikan tadi, saya agak menyayangkan. Karena ini agak kebablasan. Ini Mas Marcel ini sudah menyinggung nama kiai, para ustadz, para ulama. Dengan mengatakan kalau ada seorang kiai atau ustadz, nah itu kan ulama, yang mengaku melihat makhluk gaib, melihat jin, maka dia keluar dari Islam. Katanya dengan dasar bahwa dia pun orang Islam. Terus harus dipertanyakan lagi syahadatnya. Ini Mas Marcel sudah membuat hukum fikih ini. Ya kalau mau bikin hukum baru ya harus paham Quran, harus paham hadis. Di dalam Al-Quran dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang iman atau percaya kepada hal-hal yang gaib. Termasuk makhluk gaib. Ya jin itu kan makhluk gaib. Nah, iman ini ada tatarannya, ada lapis-lapisnya. Kalau yang paling bawah itu kan ilmu yakin, percaya adanya jin, adanya makhluk gaib walaupun tidak pernah melihat. Tapi di atas itu ainul yakin, itu bisa melihat kalau sudah terbuka yang namanya arbabul basarnya. Kalau sudah terbuka mata batinnya, mata hatinya, mereka bisa melihat dengan nyata. Itu ainul yakin. Baru nanti ketemu isbatul yakin dan bertemu hakul yakin di situ. Jadi ini kalau Mas Marcel mengatakan seandainya ada kiai atau ustadz yang mengaku melihat jin atau makhluk gaib, ini sudah bertentangan dengan Quran. Lepas
dari ada yang menipu pura-pura pernah melihat gaib itu sudah lain cerita. Tapi tetap ada orang yang bisa melihat itu. Tapi biasanya para pelaku rohani yang benar-benar pelaku rohani itu ketika melihat makhluk gaib itu untuk menyempurnakan kesujudannya. Makanya di dalam Al-Quran tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib ini disambung. Wa yuqimunas shalah. Menegakkan sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki Allah itu kan macam-macam, termasuk bisa melihat makhluk gaib itu mereka gunakan agar bermanfaat kepada orang lain, tidak untuk dipamer-pamerkan, apalagi untuk menipu dan mengambil keuntungan pribadi. Lah kalau Mas Marcel mengambil satu vonis, satu penghakiman bahwa kiai, ustadz, ulama tidak bisa melihat makhluk gaib, itu berarti sudah melangkahi kehormatan para kiai. Jadi itu mengatakan kalau mengaku bisa melihat hal itu berarti dia keluar dari Islam. Ya kasarannya kan kafir itu namanya. Jadi secara tidak langsung mengkafirkan dan mempertanyakan syahadatnya. Itu kan berarti harus diulang syahadatnya. Ini mohon maaf, berhubungan dengan pendidikan masyarakat Nusantara ini tidak bagus. Ini sama saja Mas Marcel mengajak masyarakat untuk tidak percaya pada yang gaib. Padahal dikatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran jangan ditentang. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ini sudah berlebihan. Yang saya takutkan adalah ini saya memberi saran kepada Mas Marcel dengan dasar saya tidak mencari panggung di sini. Saya tidak nebeng keterkenalan Mas Marcel. Saya tidak mencari sensasi. Saya tidak butuh itu. Silakan Mas Marcel kondang. Silahkan terkenal, monggo, luar biasa, monggo. Saya tidak butuh itu. Saya demi mendidik masyarakat lewat YouTube ini, termasuk mendidik kita semua bareng-bareng. Saya mendidik pribadi saya. Tolong jangan ada statement yang di luar kemampuan panjenengan. Panjenengan itu kemampuannya disulap. Jadi jangan singgung-singgung kiai, jangan singgung-singgung ustadz, jangan singgung-singgung ulama. Ingat hukum kausalitas. Sopo nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang membuat dia akan memakai. Siapa menabur angin dia akan menuai badai. Saya takutnya nanti Mas Marcel kebablasan. Akhirnya titik tembak pertama panjenengan mau membuka kedok kebohongan para pelaku supranatural, akhirnya jenengan bertabrakan dengan ulama, bertabrakan dengan kiai. Sebetulnya saya ini tidak mau istilahnya ikut campur dengan Mas Marcel yang sekarang ribut sama Gus Samsudin. Saya sering dikejar-kejar sama sedulur-sedulur yang mengikuti channel saya. Gus, bagaimana pendapat panjenengan? Saya nggak mau berpendapat dan nggak mau berkomentar. Tapi setelah jenengan tadi memperlihatkan video kepada saya kok tergelitik untuk berkomentar. Mau nggak mau saya harus berkomentar karena ini hubungannya pendidikan masyarakat. Ini sudah berlebihan ini Mas Bambang. Pertanyaan lagi boleh nggak Gus? Nah ini saya mau nanya nih Gus. Sedikit untuk pengetahuan saja. Sedikit tentang makhluk gaib ini bisa dijelaskan Gus? Bagaimana kira-kiranya ngoten? Makhluk gaib itu banyak sekali. Makhluk-makhluk penasaran seperti pocongan, terus kuntilanak, terus gendruwo. Itu ndak harus ulama, ndak harus kiai, banyak orang bisa melihat. Terus nanti lebih dalam dari itu adalah alam azam. Ini alam jin. Intinya ada keraton-keraton jin di sana. Itu alam azam itu ada 4 lapis. Azam hitam itu ada, azam merah, azam
kuning, ada adzam putih. Ini berhubungan dengan nafsu lawamah, amarah, subiyah dan mutmainah. Dan ini dalam